Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian studi kuasi eksperimen yang telah kami lakukan dengan judul Pengaruh Aktivitas Religius Sebelum Tidur, Wudhu, Zikir, Doa terhadap Kualitas Tidur Mahasiswa. Di sini kami ada 6 peneliti, yaitu saya sendiri, Irham Syah, kemudian teman-teman saya, Syakira, Kurnia, Dia, Kalimatul, dan juga Iva. Nah, latar belakang masalah dari penelitian kami yaitu adanya kualitas tidur yang buruk yang telah menjadi permasalahan kesehatan yang signifikan di kalangan mahasiswa. Penelitian menunjukkan bahwasanya 60,4% mahasiswa di Ethiopia dan 51,6% mahasiswa kedokteran di Nigeria mengalami kualitas tidur yang buruk. Di Indonesia, durasi penggunaan gadget terbukti berkolerasi dengan penurunan kualitas tidur mahasiswa. Kondisi ini mengkhawatirkan karena berdampak negatif pada fungsi kognitif, performa akademik, serta meningkatkan risiko depresi dan kecemasan. Meskipun banyak penelitian telah mengkaji kualitas tidur mahasiswa, mayoritas masih menggunakan pendekatan deskriptif dan korelasional yang tidak dapat membuktikan hubungan sebab akibat secara langsung. Penelitian ini menghadirkan pembaruan dengan menggunakan desain eksperimental untuk menguji efektivitas aktivitas religius sebelum tidur berupa wudhu, zikir, dan doa sebagai intervensi non-farmakologis yang mudah diakses dan dapat diterapkan secara mandiri oleh mahasiswa dalam meningkatkan kualitas tidur mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Adapun tujuan dan pernyataan penelitian kami, tujuan penelitian ini untuk menguji secara eksperimental apakah pemberian perlakuan berupa aktivitas religius sebelum tidur yang meliputi wudhu, zikir, dan doa dapat menurunkan skor kualitas tidur buruk pada mahasiswa secara signifikan. Hipotesis penelitian, hipotesis alternatif, terdapat pengaruh aktivitas religius sebelum tidur yang meliputi wudhu, zikir, dan doa terhadap peningkatan kualitas tidur mahasiswa. Hipotesis nol, tidak terdapat pengaruh aktivitas religius sebelum tidur yang meliputi wudhu, zikir, dan doa terhadap peningkatan kualitas tidur mahasiswa. Variabel penelitian ini, variabel independennya aktivitas religius sebelum tidur, wudhu, zikir, dan doa. Variabel dependennya kualitas tidur mahasiswa, diukur dengan PSKI. Variabel kontrol konsumsi kafein, penggunaan gadget, tingkat stres akademik. Selanjutnya, kerangka teoritis penelitian, kualitas tidur, kondisi subjektif dan objektif yang mencerminkan kepuasan individu terhadap pengalaman tidurnya, mencakup durasi, latensi, efisiensi tidur, serta gangguan yang dialami. Diukur menggunakan PSKI. Dengan 7 komponen, kualitas tidur subjektif, latensi tidur, durasi tidur, efisiensi tidur, gangguan tidur, penggunaan obat tidur, dan disfungsi siang hari. Aktivitas religius sebelum tidur. Rangkaian praktik keagamaan yang dilakukan sebelum tidur meliputi wudhu. Wudhu merupakan ritual penyucian yang memberikan efek relaksasi fisiologis melalui stimulasi sensorik air, menurunkan suhu tubuh, dan mempromosikan rasa kantuk. Zikir adalah pengulangan lafaz yang menenangkan hati dan pikiran, berfungsi sebagai terapi relaksasi psikologis dengan menurunkan aktivitas sistem saraf simpatis. Doa adalah permohonan kepada Tuhan yang menciptakan perasaan aman, ketenangan batin, mengurangi kecemasan sebelum tidur. Selanjutnya, religiusitas sebagai sumber regulasi. Religiusitas merupakan bentuk keterikatan individu terhadap nilai dan praktik keagamaan yang berfungsi sebagai sumber regulasi diri. Melalui aktivitas religius, individu mampu mengelola emosi, menenangkan pikiran, dan mengendalikan respon terhadap stres, sehingga menciptakan kondisi psikologis yang lebih kondusif sebelum tidur dan mendukung peningkatan kualitas tidur. Lalu, pada penelitian ini, kami menggunakan desain kuasi eksperimen dengan tipe two group pretest post-test design. Desain ini melibatkan dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang sama-sama diukur sebelum dan sesudah perlakuan diberikan. Partisipan penelitian adalah mahasiswa berusia 18 hingga 25 tahun yang melaporkan adanya keluhan kualitas tidur. Total terdapat 8 partisipan yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 4 partisipan pada kelompok eksperimen dan 4 partisipan pada kelompok kontrol. Pengukuran kualitas tidur dilakukan menggunakan Pittsburgh Sleep Quality Index atau PSQI yang diberikan pada tahap pre-test dan post-test. Seluruh proses intervensi berlangsung selama 7 hari. Perlakuan diberikan pada kelompok eksperimen berupa rangkaian aktivitas religius sebelum tidur yang meliputi wudhu, zikir, dan doa. Partisipan diminta melakukan ketiga aktivitas ini setiap malam sebelum tidur secara konsisten. Sementara itu, kelompok kontrol tidak menerima perlakuan religius dan tetap menjalani kebiasaan tidur seperti biasa. Untuk menjaga validitas penelitian, dilakukan beberapa upaya kontrol diantaranya dengan menyamakan karakteristik awal partisipan, khususnya kondisi kualitas tidur sebelum intervensi, serta meminta seluruh partisipan untuk
menghindari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tidur, seperti konsumsi kafein berlebihan dan penggunaan gadget sebelum tidur. Kemudian kepatuhan partisipan juga dipantau melalui checklist harian. Selain itu, dilakukan manipulation check untuk memastikan bahwa perlakuan benar-benar dijalankan dan dirasakan oleh partisipan, di mana manipulation check dilakukan menggunakan pertanyaan self-report. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar partisipan kelompok eksperimen melaksanakan perlakuan sesuai instruksi. Analisis data dilakukan menggunakan Jamovi dengan analisis deskriptif dan uji statistik yang sesuai. Seluruh prosedur penelitian telah memenuhi prinsip etika penelitian, di mana partisipan berpartisipasi secara sukarela, telah memberikan informed consent, dan juga kerahasiaan data dijaga sepenuhnya. Oke, selanjutnya hasil penelitian. Yang pertama itu ada statistik deskriptif. Yang pertama ada kelompok eksperimen. Skor PSKI turun dari min 12,75 dengan standar deviasi 5,62 menjadi min 5,25 dengan standar deviasi 1,71 yang menunjukkan konsistensi yang tinggi dalam kelompok ini setelah perlakuan. Kemudian yang kedua kelompok kontrol dengan skor PSKI turun dari min 14,0 dengan standar deviasi 12,8 menjadi min 5,25 dengan standar deviasi 2,50 yang terjadi penurunan skor meskipun tanpa perlakuan. Yang kedua kita menggunakan uji asumsi yaitu uji normalitas dengan Sapir-Whorf. Semua kelompok terdistribusi normal. Meskipun demikian kita menggunakan uji non-parametrik karena dipilih karena sampel kita terlalu kecil dengan n sama dengan 4 per kelompok. Kemudian yang ketiga kita menggunakan uji Wilcoxon pre-post dalam kelompok. Dengan penurunan 8,6 poin, size effect-nya itu sangat besar dengan R 1,00 namun tidak signifikan karena P 0,098. Kemudian yang kedua itu ada kelompok kontrol. Penurunan 2,75 poin, size effect itu besar. R-nya itu 0,80 dengan tidak signifikan karena P-nya itu 0,250. Kemudian penjelasan untuk keyplotnya kita lampirkan di lampiran. Yang pertama itu ada grafik kelompok eksperimen. Untuk kelompok eksperimen sendiri terlihat penurunan yang jelas dari pre ke post, rata-rata dan median itu sama-sama turun. Interval kepercayaan itu sangat tinggi, 95%, di kondisi post juga jauh lebih sempit. Artinya skala peserta itu setelah perlakuan menjadi lebih homogen. Kemudian yang kedua ada grafis kontrol. Grafis kontrol ini terlihat sangat bervariasi. Min dan median itu berjauhan dan interval kepercayaan itu juga sangat lebar. Ini menandakan adanya nilai yang ekstrim. Setelah post, skor itu menjadi turun dan menyempit. Artinya data menjadi lebih stabil. Kemudian ada manipulation check. Kita menggunakan manipulation check dengan 5 pertanyaan. Rata-rata skor manipulation check kelompok eksperimen itu 2,75 per 3,00 atau sama dengan 92%, menunjukkan manipulasi itu berhasil. Partisipan melaporkan merasa lebih tenang, lebih mudah tidur, dan lebih segar setelah beraktivitas religius. Nah, selanjutnya di pembahasan, di sini ada perbandingan penelitian terdahulu. Jadi pertama, perbedaan hasil dengan penelitian Mulyani 2022 kemungkinan besar disebabkan oleh perbedaan ukuran sampel. Penelitian terdahulu menggunakan 70 partisipan sehingga memiliki power statistik yang lebih tinggi. Sedangkan penelitian ini hanya melibatkan 8 partisipan total yang membuat kemampuan mendeteksi efek menjadi sangat terbatas. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Adila 2024 hanya menggunakan zikir sebagai intervensi tunggal. Sementara penelitian ini mengkombinasikan wudhu, zikir dan doa, serta penelitian dari Septiana 2025 hanya menggunakan kelompok eksperimen, sedangkan penelitian ini menambahkan kelompok kontrol sehingga desain penelitian ini memiliki validitas internal yang lebih kuat. Terus keterbatasan penelitian, yang pertama terletak pada intervensi yang bersifat holistik, karena mengintegrasikan 3 aktivitas religius dalam satu rangkaian, tidak hanya satu aktivitas seperti pada penelitian sebelumnya. Yang kedua adalah pada desain penelitian ini menggunakan desain grup pretest post-test dengan kelompok kontrol yang memungkinkan pengendalian faktor eksternal seperti perubahan alami kualitas tidur dan efek placebo, sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid. Lalu keterbatasan penelitian, yang paling utama itu ada di ukuran sampel yang sangat kecil, yaitu hanya 8 partisipan, sehingga statistical power-nya itu rendah. Yang kedua di durasi intervensi yang sangat singkat, hanya 7 hari, sehingga penelitian ini belum dapat menjawab apakah efek perbaikan kualitas tidur dapat bertahan dalam jangka panjang. Kemudian rekomendasi, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan minimal 26-30 partisipan per kelompok agar hasil lebih akurat dan reliable. Selain itu, intervensi perlu diperpanjang hingga minimal 4 minggu dan ditambahkan follow-up pengukuran 1 dan 3 bulan setelah intervensi untuk menilai keberlanjutan dan efektivitas jangka panjangnya. Selanjutnya, untuk implikasi hasil penelitian. Nah, secara teoritis, ini tuh mendukung peran aktivitas religius sebagai intervensi mind body dalam meningkatkan kualitas tidur mahasiswa. Lalu untuk metodologisnya menunjukkan pentingnya ukuran sampel dan juga durasi intervensi dalam penelitian eksperimen. Lalu secara praktisnya, aktivitas religius sebelum tidur berpotensi menjadi strategi sederhana dan mandiri untuk memperbaiki kualitas tidur. Lalu untuk penelitian lanjutannya, dapat dikembangkan dengan sampel yang lebih besar dan pengukuran jangka panjang.
Selanjutnya. Penelitian kuasi eksperimen ini menguji pengaruh wudhu, zikir, dan doa sebelum tidur terhadap kualitas tidur mahasiswa. Hasil ini menunjukkan bahwa skor PSKI menurun pada kedua kelompok yang menandakan adanya perbaikan kualitas tidur. Kelompok eksperimen menunjukkan penurunan skor yang lebih konsisten, namun secara statistik perbedaannya belum signifikan. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh jumlah partisipan yang terbatas dan juga durasi intervensi yang cukup singkat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sampel yang lebih besar, durasi intervensi yang lebih panjang, serta menambahkan pengukuran pendukung seperti sleep diary contohnya. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi dasar awal edukasi kebiasaan tidur sehat berbasis aktivitas religius di lingkungan kampus. Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, para partisipan, tim peneliti, serta Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia, keluarga, dan juga teman-teman atas dukungan yang diberikan. Selanjutnya akan kami tampilkan beberapa lampiran terkait pengolahan data yang sudah kami lakukan. Selanjutnya, oke, baik. Demikian pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan sekalian. Kami terbuka terhadap saran dan juga masukan untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.